Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan diberikan kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, saat kita mendengarkannya, hal yang perlu kita siapkan ialah hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, marilah meminta pertolongan di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur sekali atas anugerah yang Engkau tidak henti-hentinya berikan kepada kami. Setiap hari, hari baru Engkau anugerahkan. Dan setiap hari kami punya kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu secara bebas. Tuhan, tolonglah kami untuk memahami apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan dari hidup kami, sehingga kami benar-benar memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi kita akan mengingat bahwa sebenarnya Yakobus menuliskan kitab ini supaya setiap orang yang percaya bukan hanya sekedar mendengar firman, bukan sekedar menyimpan dalam hatinya, bukan sekedar memikirkannya, bukan sekedar menuliskannya, tetapi mereka juga berjuang untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka tujuan Yakobus ialah supaya setiap orang yang percaya hidup semakin hari semakin seperti Kristus. Oleh karena itu, marilah membaca Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-19 dan 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Zaman ini menuntut kita untuk cepat sekali mendapatkan informasi. Kita buka Facebook, kita sudah mendapatkan informasi baru. Kita buka Instagram, kita sudah mendapatkan informasi baru. Kita membuka YouTube, kita sudah dapat juga informasi baru. Di mana-mana informasi itu berulang-ulang menjadi sesuatu hal yang baru. Tetapi pernahkah kita berpikir mana informasi yang benar, manakah informasi yang salah? Terkadang banyak informasi yang diberikan judul begitu menarik dan rasanya sangat enak jika itu dibaca dengan segera. Sebenarnya itu bukanlah hal yang salah. Baik jika kita membaca, baik jika kita mendapatkan banyak informasi. Namun yang salah ialah ketika kita hanya memahami sedikit, kita membicarakan banyak tentang apa yang kita pahami. Kita hanya menonton video 1 menit, tetapi ketika kita menceritakannya kepada orang bisa berbelas-belas menit. Itulah yang namanya melakukan sesuatu tidak berdasarkan fakta. Bisa saja apa yang kita sampaikan adalah sesuatu yang salah. Maka Yakobus menasihatkan kita setiap orang percaya, harusnya kita memang cepat mendengar, tahu dulu seperti apa kondisinya, tetapi lambat untuk berkata-kata. Mengapa kita lambat untuk berkata-kata? Supaya kita tidak jatuh kepada pemberian informasi palsu. Orang-orang Kristen harus mampu mengendalikan lidahnya, harus mampu mengendalikan mulutnya, karena di dalam setiap kata-kata banyak sekali mengandung dosa. Bisa saja kita ingin menyampaikan sesuatu yang baik, tetapi ternyata yang keluar dari mulut kita yang salah. Ternyata hal yang kita ucapkan sudah melukai hati orang lain. Maka hendaklah kita cepat mendengar, banyak mendengar, tetapi pikirkan terlebih dahulu, apakah perkataanku ini benar? Apakah perkataanku ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah perkataanku ini menyakiti orang lain? Jika memang menyakiti orang lain, maka pikirkanlah kata-kata yang lain. Sehingga orang percaya harus lambat untuk berkata-kata, supaya ia memiliki waktu berdiam diri, memikirkan apa kata-kata yang paling tepat. Dan ternyata Yakobus juga menyatakan bahwa setiap orang harus lambat untuk marah. Nah, marah adalah bukan sesungguhnya sesuatu yang berdosa, karena Yesus pun pernah marah waktu dia mengusir semua penjual yang ada di bait Allah saat itu. Tetapi marahnya manusia kadang-kadang hanyalah luapan emosi,
Ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia marah. Ketika orang lain melukai dia, maka dia marah. Sehingga kemarahan manusia bukan karena manusia yang lain tidak melakukan kebenaran. Ketika Yesus marah, maka kemarahan Yesus adalah kemarahan yang suci karena ia memarahi orang-orang yang mengotori bait Allah. Sekarang mari kita ingat, ketika kita marah, mengapa kita marah? Apakah karena kita tidak suka dengan orang lain? Atau karena orang lain itu tidak melakukan kehendak Tuhan? Harusnya kita marah ketika kita melihat banyak dosa. Harusnya kita marah ketika banyak orang yang tidak melakukan kebenaran. Harusnya kita marah ketika banyak orang yang tidak mau menyesali perbuatannya. Harusnya kita marah kepada setiap orang yang dengan sengaja berjuang untuk melukai orang lain dan melukai hati Tuhan. Maka sesungguhnya cepat marah itu adalah lambang dari setiap orang yang tidak mengenal Tuhan. Ketika kita membaca dari kitab Keluaran 34 ayat 6, kita menemukan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang panjang sabar dan lambat untuk marah. Ketika kita juga melihat dalam kitab-kitab perjanjian baru, contoh di kitab Filipi, kita melihat bahwa sesungguhnya marah itu bukan dosa. Bahkan dikatakan ketika kamu marah, jangan sampai matahari terbenam sehingga amarah itu padam. Harusnya ia segera padam. Maka sesungguhnya dua hal yang kita pelajari hari ini ialah pikirkan apa yang kamu dapatkan dan pelan-pelan katakan kepada orang lain. Yang kedua ialah pikirkan apa yang menyebabkan kamu marah. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami. Kuatkan dan teguhkanlah kami untuk melakukan kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Bapa, dalam nama Yesus.